Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,19%. Di total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollar, berarti kembali ke atas dari 1 triliun ya. Kemarin sempat 900 miliaran. Untuk Bitcoin, dia masih sedikit terkoreksi sebesar 0,49% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 1,21%. Dan untuk BNB, dia terkoreksi 0,46%. Lalu XRP 0,09, dan Cardano kurang lebih setengah persenan. Solana terkoreksi sebesar 2,47 dan Dogecoin sebesar 0,21. Jadi overall masih cenderung masih cenderung terkoreksi. Nah, selain dari itu mungkin yang cukup menarik adalah Bitcoin ya. Bitcoin yang masih bertahan di 21.300-an. Padahal indeks dolar setahu gue menguat. Ya, nanti kita coba lihat di belakang detailnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke charting ya, kita akan lihat dulu bahwa pada hari ini akan ada satu data. Ya, ini sayangnya dia nge-load ulang. Kita ubah dulu ke time zone kita, WIB ya, GMT plus 7. Nah, kita lihat nanti jam yang pertama ini setengah 4 ya, setengah 4 ada data di Inggris. Ini mungkin akan sedikit ngaruh juga ya, kalau ini datanya kembali buruk lagi, mungkin akan ngebikin sedikit turun juga markets ya. Nah, tapi mungkin yang ingin jadi penekanan yang pentingnya adalah nanti di sini ya, new home sales, di mana itu akan terjadi pada jam 9 malam nanti. Nah, new home sales ini otomatis apabila dia lebih rendah daripada forecast, ini akan bagus untuk penurunan indeks dolar. Ya, jadi sekali lagi, kalau ini lebih rendah daripada 575.000 ya, lebih rendah daripada ini, maka indeks dolar kemungkinan akan sedikit melemah. Ya, jadi tentunya itu yang kita inginkan ya kalau kita punya risk on asset seperti kripto maupun saham ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat dampaknya dari perang Rusia ya, lebih tepatnya ya Ukraina Rusia ya. Sekarang ya gue nggak nyangka ternyata selama 2 hari terakhir ini ya, tanggal 22 dan tanggal 23, 1 euro itu lebih murah daripada 1 USD ya. Jadi sekarang 1 US dollar itu bisa membeli 1,01 euro. Padahal seumur hidup gue ya, seingat gue dari gue kecil, itu selalu euro itu lumayan signifikan lebih mahal daripada dolar. Ya, berarti ini dia parahnya krisis di Eropa sana. Ya, kita tahu bahwa inflasi, terutama headline inflation di Eropa itu luar biasa parah. Karena mau tidak mau kita harus sadar bahwa Rusia ini adalah penyuplai Eropa, ya, penyuplai segala macam, mulai dari makanan, energi terutama, ya, mulai dari minyak maupun juga gas. Nah, mereka sekarang basically ya karena mereka perang dengan Rusia, harga energi di sana sangat mahal ya. Dan ini membuat inflasi yang gila-gilaan. Sekali lagi headline inflation ya. Nah, jadi ya ini juga mungkin penyebabnya kenapa market dari ya risk on gitu ya jadi mulai sedikit melempem karena di Eropa pun mereka menderita dengan cukup parah ya. Amerika sekarang udah lumayan oke ya, tapi Eropa masih buruk. Jadi ini mungkin sentimennya kenapa ya masih cenderung ngedrag ya, kesannya ngedrag cryptocurrency market dan juga risk on asset ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk lebih ke makronya ya. Lagi-lagi kita tunggu nanti jam setengah 4 sore ada data di Inggris keluar, maupun juga jam 9 yang arguably lebih penting yang langsung dengan USD yaitu new home sale. Harapan kita lagi-lagi lebih rendah daripada forecast di sini. Ya, kalau dia bisa cuma 500.000 atau bahkan mungkin kepalanya 400.000, nah itu bisa berita bagus untuk kita pemegang cryptocurrency maupun indeks-indeks saham Amerika Serikat. Ya. Nah, sekarang kita akan geser ke Bitcoin ya, ke charting. Jadi kita bisa lihat bahwa kemarin dia sebenarnya gagal tembus. Dia kemarin masih ke reject oleh 21.500-an, tetapi ya weeknya cukup panjang di sini. Berarti para sellers pun tidak berhasil membuat market drop ya. Dia buat turun tapi di reject oleh para buyers. Nah, jadi mungkin yang kita bisa harapkan adalah terjadi satu efek support di daerah sini ya, 20.800-an. Kemarin sempat nyaris kena nih ya. Kemarin tuh sebenarnya paling pasnya tuh berapa ya? Dia itu terendahnya di 20 ya di 20.800 ya, hanya beda $93 saja. Jadi technically nyaris retest. Nah, sekarang yang akan menjadi cukup unik adalah apakah ini akan menjadi duel ya antara 20.800 dengan 21.500 atau tidak
ya. Jangan-jangan akan terjadi sideways motion di sini ya. Nah, jadi lebih mending sideways dibandingkan dia membuat lower low tentunya ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang ada ada satu price range di Bitcoin sekitar 20.800 dengan 21.500-an. Semoga saja ya selama menunggu indeks dolarnya melemah dia bisa sideways dulu di sini ya. Jadi kurang lebih itu PR untuk short termnya. Ya lebih bagus lagi kalau bisa ya nggak perlu sideways, kalau bisa nembus ke atas 21.500 ya. Tapi lagi-lagi dengan indeks dolar yang kuat seperti ini, I don't know bisa atau tidak ya. Nah, untuk yang jangka panjangnya ya PR-nya jelas. PR dari Bitcoin adalah harus retest lagi MA200 weekly dan tembus ya. Kembali lagi trading di atas dari MA200. Karena lagi-lagi itu adalah pertanda kalau sampai ini menjadi resisten, ini bisa menjadi satu pertanda yang buruk untuk Bitcoin dalam jangka menengah sampai panjang ya, karena ya lagi-lagi ya kalau selama dia masih belum bisa reclaim, ini nggak akan bisa mulai si bulurannya ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat MA20 alias Bull Support Band juga ya, harusnya kan memang di daerah sini juga karena dia salah satunya adalah MA20 weekly ya, dia sudah semakin dekat. Nah, jadi ini sebenarnya akan sebentar lagi akan terjadi satu resisten yang double di 25 ribuan, yaitu struktur yang gara-gara Luna crash di sini dan juga Bull Support Band ya. Jadi cukup menarik dan cukup bikin deg-degan ya. Kalau kita lihat di siklus-siklus sebelumnya sebenarnya bisa dibilang nyaris tidak sampai sedekat ini ya. Pernah nyaris-nyaris dekat gitu ya di sini, seperti di sini. Tapi ya ini jujurnya udah dekat banget ya. Nah, harapan gua sih jangan sampai terjadi cross. Kalau sampai MA20 dan MA200 terjadi cross atau death cross, itu pertama kali kayaknya sepanjang masa ya. Kayaknya coba kita cek di sini ya di 2015-an. Yes, kalau sampai itu benar-benar cross antara 20 dan 200, itu akan menjadi perdana pertama kali di cryptocurrency market. Nah, semoga saja tidak terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, kita nggak punya data di sebelumnya. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Ya. Jadi sekali lagi harapan kita adalah dia bisa secepat mungkin reclaim MA200 weekly. Ya. Nah, untuk indeks dolar ini seperti yang gue bilang ya, dia menguat dan daily close-nya kemarin tembus dari struktur resisten di 108,55 ya. Ini cukup menakutkan, Kalau sampai dia retest di sini dan ini menjadi support ya, siap-siap nih, ada kemungkinan bisa jadi ada permainan yang menyebalkan dan lanjut lagi ke atas ini ya. Nah, ini lagi-lagi ya, ini akan dipicu ya, peningkatannya akan dipicu apabila the Fed ini masih terus-menerus meningkatkan interest rate. Ya. Semoga saja data CPI nanti ya akan bagus hasilnya. Kalau data CPI-nya bagus, inflasi di Amerika mulai turun lagi, apalagi signifikan ya, misalkan 8,5 kemarin. Kalau bisa sampai 7 ya, kepalanya 7 ya, atau lebih gila lagi sampai kepala 6. Nah, itu akan menjadi berita yang bagus untuk cryptocurrency market dan juga ya risk on asset in general, karena lagi-lagi itu akan membuat insentif untuk the Feds yang tidak terlalu agresif meningkatkan interest rate ya. Karena lagi-lagi gue ingatkan ada dual mandate dari the Feds. Yang pertama adalah menjaga angka pengangguran di Amerika Serikat, jangan sampai terlalu tinggi ya. Sekarang nggak tinggi ya, jadi makanya mereka tenang-tenang aja. Nah, yang kedua adalah jangan sampai inflasi lebih dari 3%. Sekarang kita surplus 5% lebih ya. Sekarang di 8,5 seingat gua. Nah, maka dari itu ya mereka sekarang melakukan mandat dia, yaitu harus menurunkan inflasi. Nah, cara menurunkan inflasi adalah apa? Ya sesuai dengan pelajaran SMA kita, ya dia harus mengurangi ya pembelian obligasi mungkin ya, maksudnya ya inilah menghentikan QE membuat tightening ya dengan cara meningkatkan interest rate ya, meningkatkan suku bunga bank. Itu kan zaman kita jangan SD, jangan udah belajar sekarang kali ya, peningkatan suku bunga bank itu untuk mengatasi inflasi. Nah, jadi selama inflasi belum turun-turun ya dia akan terus-terusan naikin. Nah, dia kemungkinan besar akan terpaksa berhenti menaikkan kalau pengangguran udah terlalu banyak ya. Jadi kebayang balance-nya ya, itu yang kita butuhkan dari the Feds, bergeser dari hawkish menjadi dovish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overall-nya ya. Nah, sebelum kita lanjut dan kita masuk ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Jadi tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan jangan lupa juga bagi lo yang ingin trade Bitcoin, altcoins, dan lain-lain bisa menggunakan link referensi di bawah.
Dan sebelum kita lanjut juga, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit kita yang pertama, yaitu di 20.800. Nah, ini bisa dibilang satu buy limit yang baru, dan mungkin masuknya lebih ke buy limit yang sedikit agresif, karena ini baru saja terbentuk. Tapi biasanya, ya kalau terjadi kapitulasi seperti di sini, ya ini bisa dibilang kapitulasi lah ya, dalam sehari, kayaknya 10% gitu ya. Ya kalau nggak 10% pun nyaris lah. Nah, itu sering kali kalau dia terjadi pantulan, ya di satu titik ini bisa menjadi satu support yang not bad. Nah, maka dari itu ini menjadi satu buy limit kita, yaitu buy limit pertama. Nah, setelah itu kita bisa geser ke indeks Bitcoin. Nah, di indeks Bitcoin kita bisa lihat ada di satu struktur 19.200. Nah, 19.200 ini adalah struktur yang sudah sering kali kita bahas. Intinya ini adalah struktur yang cukup MVP. Dia yang menahan harga Bitcoin untuk tidak jatuh lagi membuat lower low. Ya. Nah, di weekly kita bisa lihat ini adalah struktur all time high ya, atau weekly close all time high di 2017. Ya, jadi siklus sebelumnya jadi all time high, resisten di 2020 akhir menjadi resisten juga tetapi tertembus, dan sepertinya karena tertembus dengan momentum yang cukup, dia sekarang mulai menjadi satu support bagi Bitcoin. Ya, maka dari itu ini menjadi buy limit ke berapa ya tadi? Kedua kita, ya. Nah, selain dari itu, kita juga ada buy limit yang sudah kita sering bahas juga, yaitu di 15.600. Nah, 15.600 ini adalah satu statistik di mana terjadi sebelumnya dua kali ya, di 2020 dan di 2015. Di mana saat dia weekly close di bawah dari MA 200, ya 200 weekly lagi-lagi ya, itu dia akan terjadi drawdown sekitar 30%. Nah, 30% dari MA 200 weekly itu sekitar 15.600-an. Maka dari itu bisa juga ini menjadi buy limit kita. Ya. Nah, selain dari itu kalau ada yang nanya, Bang, kenapa ada yang bilang Bitcoin tuh bisa sampai 10.000? Ada juga yang bisa bilang sampai 12.000. Sebenarnya itu simple, ya, itu struktur di daerah sini. Lu cek ya. Kita kasih aja deh, biar gampang. Yang di sini sekitar ya 12.000 lah kasarnya ya. Nyaris 12.000 kalau dibulatkan. Nah, lalu selanjutnya lagi, kalau di bawahnya lagi, di sini ada struktur sekitar 10 ribuan. Sebenarnya sesimpel itu, ya. Kenapa ada yang bisa bilang Bitcoin kok bisa sih sampai 10.000 sampai 12.000? Ini secara TA-nya. Karena memang ada struktur di daerah situ, ya. Nah, harapannya sih nggak usah sampai situ, ya. Harapannya cukup aja di sekitar 19.300, jelek-jeleknya 15.600. Ya, tapi lagi-lagi kita harus bersiap secara TA mungkin saja bisa terjadi, ya. Tapi ya semoga saja tidak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite simple ya. Dan apa namanya untuk secara demand BTC kemungkinan besar hari ini sedikit naik ya dibandingkan dengan kemarin. Karena pada faktanya kita bisa lihat indeks dolar menguat ya, menguat tetapi harga Bitcoin bisa bertahan. Artinya demand BTC ya, bukan demand indeks dolarnya, ya bisa dibilang ada peningkatan dari si demand BTC itu sendiri ya. Jadi harapannya demand BTC ini sendiri bisa naik lagi dan indeks dolar bisa melemah ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum berita bagus ya, kemarin volume meningkat dari tanggal 21 ke 22-nya meningkat dan harga bertahan di atas dari 1.600. Dan buat lu yang buy limit di 50 harusnya kena juga ya. Jadi overall it's good ya. Nah, jadi untuk sekarang jelas ya PR Ethereum nggak terlalu ribet ya. Ya lagi-lagi bertahan di atas dari 1.600 karena ya seperti yang gue bilang ya,
masih ada sedikit deg-degan untuk indeks dolar. Apakah dia akan kembali lagi tembus 108,55? Bukan tembus, tapi menjadikan 108,55 menjadi support atau tidak. Nah, kalau itu menjadi support dan dia naik lagi, kemungkinan besar ini akan kebanting turun. Ya. Nah, jadi lagi-lagi harapannya ya, adalah dia bisa bertahan di atas dari harga sini. Ya, dan indeks dolar bisa minimal stay deh, nggak ngide naik ke atas. Ya. Nah, jadi untuk posisi long sebenarnya boleh-boleh saja kalian buka ya. Kalau kalian yang mungkin sudah ya sebenarnya kemarin bisa dibilang udah konservatif, masuk long juga aman ya. Karena sudah di sini tanggal 21-nya dia reclaim, tanggal 22-nya sudah retest. Nah, tinggal lihat nih buat lo yang sudah punya posisi long, apakah dia akan kena target atau tidak. Ya, lagi-lagi kita bukan dukun, kita nggak bisa tahu ya spesifiknya akan kena atau enggak. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita lihat market, sudah keluar SOP ya kita lakukan saja ya. Jadi kalau buat lo yang sudah punya posisi long di sini, gue ingatkan TP-nya antara di MA20 atau di 1780,62 USD ya. Itu untuk posisi long. Spot ya kurang lebih juga sama ya, lo harusnya udah dapat juga antara di sini atau di sini. Nah, untuk short logikanya tinggal kita balik saja ya. Kalau sampai dia reject oleh MA20 atau 1780,62 ya seperti ini kurang lebih ya. Misalkan ini naik nih ya. Nah, reject. Kalau dari tes, nah ini kalian bisa pertimbangkan untuk short. Jadi kurang lebih sama seperti di sini ya. Tembus, retest, buka posisi long, hajar ya. Jadi kurang lebih untuk posisi long dan short seperti itu, spot juga basically sama, tempat ambilnya seperti long. Overall cukup oke ya. Yang harus dipertahankan adalah volume dan juga struktur di sini ya. Dan kalau ngomongin struktur secara overall masih lumayan utuh untuk Ethereum ya, masih lumayan utuh. Struktur di sini masih ya sedikit tembus tapi berhasil ke reclaim dengan cepat ya. 50 masih menjadi support. Overall still okay ya. Tinggal kita lihat apakah akan ada surprise nanti jam 9 malam atau tidak, karena sekali lagi akan ada data keluar di Amerika Serikat yaitu new home sale. Yang kita inginkan adalah lebih rendah daripada forecast, kalau bisa ekstrim ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ini adalah sesi 1. Jadi kita akan bahas lebih ke macroeconomics dan juga BTC dan Ethereum. Untuk pembahasan altcoins kita akan bahas nanti sore ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.